Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya di mana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini saya lagi sedang merumput. Nampaknya nasib saya hanya mungkin barangkali ini. Tadi saya bermimpi mau kirim barang atau tanaman keluar daerah seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mengikuti jejak dari adik angkat saya ada di Sampit. Dia bisa ekspor tanaman ke luar negeri. Saya baru mencoba untuk di dalam negeri saja. Tadi saya mau kirim ke Papua. Begitu sulitnya sahabat. Jadi ada saya barang, sudah saya melakukan prosesnya, sudah karantina. Di karantina sudah beres. Kemudian kita mau kirim keluar, mau kirim melalui JNE, tapi ternyata dari 1 kilo menjadi 10 kilo. Jadi maksudnya 10 kali lipat biayanya. Jadi kan tidak masuk akal saudara. Jadi nilai barang pun itu tidak ada senilai puluhan juta. Nilainya itu cuma 100.000. Jadi nasib saya memang mungkin barangkali ini aja. Jadi saya barangkali gagal mengikuti jejak saudara saya berada di Sampit, usaha tanaman. Barangkali hanya persoalan satu daerah dengan daerah yang lain. Adik saya berada di Sampit, adik angkat saya, dan dia ekspor sampai seluruh negara, bahkan Jepang, Cina dan lain sebagainya. Sudah banyak dia negara yang dia tempuh tujuannya. Kemudian saya berada di Samarinda. Saya hanya baru mau kirim barang keluar daerah, dan bahkan tanaman pun biasa juga saya terima dari Jawa. Dari Jawa itu mayoritas barang yang saya beli tidak pakai karantina, tapi sampai juga ke saya. Apa perbedaannya satu daerah ini dengan daerah yang lain gitu? Berarti birokrasi masih di Samarinda tentang tanaman ini masih dipersulit barangkali dibandingkan di daerah lain. Karena faktanya dari Jawa saya beli aglonema, saya beli adenium, semuanya tidak pakai karantina, semuanya sampai saja ke sini. Nah, giliran saya yang sudah mulai mengembangkan usaha tanaman, mau mencoba untuk menjajal juga untuk keluar daerah, pemasaran dengan sistem jauh juga, menemukan kesulitan. Ya, ini luar biasa. Jadi saya nggak paham juga ini. Mungkin regulasi di antara satu daerah dengan daerah lain saja yang jadi masalah. Tapi tadi sudah saya tag anggota DPR di sosial media Facebooknya, apakah dia nyampe atau tidak. Kemudian saya tag juga JNE-nya juga, mudah-mudahan sampai ke pimpinannya. Dan kemudian saya tag juga Jokowi, Presiden, sebagai Presiden Republik Indonesia. Apakah regulasi itu memang harus dipersulit? Termasuk saya orang kecil yang mau usaha. Katanya untuk menggeliatkan ekonomi. Kita sudah berusaha sebagai orang kecil begini dengan hanya membuat tanaman. Bagaimana kita bisa juga menjangkau daerah-daerah yang terjauh dengan adanya sosial media. Tapi bagaimana kalau dipersulit seperti ini? Hanya 1 kilo bisa menjadi 10 kilo, masuk akal apa enggak? Untuk biayanya saja, kalau harganya 70.000 per kilonya, berarti menjadi 700.000. Nilainya cuma 100.000. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal barangkali. Mudah-mudahan yang punya kompetensi di sini, punya yang punya urusan di sini, yang berkaitan dengan urusan ini barangkali bisa menjadi perhatiannya, khususnya di bidang pertanahan, termasuk khususnya tentang pengiriman barang. Barangkali itu perlu diperbaiki regulasinya. Dan kemudian ditekankan kepada yang mendapatkan amanah untuk yang pengusaha-pengusaha yang memang bergerak di bidang itu, supaya tidak terjadi seperti ini. Ini kesal banget saya rasanya. Jadi untungnya orang yang beli tanaman saya ini masih berbaik hati. Jadi duitnya tidak usah dipulangkan, cukup untuk biaya anak aja di rumah. Jadi kesal juga rasanya sahabat ya. Ini unek-unek saya. Jadi mungkin nasib saya memang hanya bisa jadi petani saja. Tadinya saya ini mengkombinasi dari beberapa usaha. Dari usaha peternakan, usaha
perkebunan dan usaha perikanan. Itu sudah saya mencoba menggabungkan dengan menguliakan cukup banyak juga anak saya kuliahkan. 3 orang yang saya kuliahkan dengan hidup dengan mandiri semuanya, dan saya mengotak-atik bagaimana cara bisa hidup mandiri. Tapi faktanya ya seperti inilah sahabat. Barangkali memang aku harus miskin juga meminta menjadi PKH, atau barangkali ya maunya seperti itu barangkali negara ini. Jadi kita semuanya mau miskin barangkali, walaupun kita sudah setengah miskin, tapi mau dimiskinkan sekalian barangkali seperti itu. Ya faktanya seperti ini yang saya alami. Oke sahabatku, mungkin ini saja sekedar unek-unek saya. Semoga bisa sampai kepada yang punya kewenangan di bidang usaha pengiriman barang. Karena saya sendiri merasakan hari ini satu kesulitan yang sangat besar. Ya, semoga bisa diperbaiki regulasinya supaya tidak mempersulit orang kecil. Atau dilihat dulu barangnya yang dikirim cuma berapa, kemudian barang yang ada di dalam berapa. Itu kan bisa dinilai. Masa dengan biaya begitu besar, nggak masuk akal kan? 10 kali lipat. Oke sahabatku semuanya, ini saja. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Ini agak sedikit kesal sahabatku ya, jadi maaf kalau agak keras begini. Dan memang kita harus agak kritik sedikit supaya paham juga yang pembuat regulasi ini. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.